Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Teman-teman sekalian, kita akan melanjutkan berbau kita Sahih At-Targhib Tarhib, dan kita masih dalam kitab haji, cuma bab baru, bab keempat, anjuran bersikap rendah hati, tidak bermewah-mewahan, dan mengenakan pakaian paling sederhana di dalam haji sebagai sikap meneladani para Nabi SAW atau alaihi wassalatu wassalam. Sebelumnya kita sudah menyelesaikan bab nomor 3, anjuran umrah di bulan Ramadan. Baik, kita akan langsung saja teman-teman sekalian menjelaskan dulu bab ini, kemudian langsung masuk ke hadis-hadis yang ada. Berikut syarah seperti biasa metode yang kita gunakan. Baik, anjuran bersikap rendah hati artinya tawadhu, ya, tidak merasa sombong. Walaupun Anda itu orang kaya raya, tetap saja ada himbauan dalam Islam untuk tidak berlebihan. Ya. Ada sifat wara', yaitu bagaimana seseorang itu tidak berlebihan walaupun pada yang halal. Ya, jadi betul-betul kita sesuai dengan kebutuhan saja. Oleh karena itu seorang muslim harusnya faham benar, ya. Kalau merendah ini bukan artinya menghina, ya, bukan menghinakan diri, tapi merendah diri, tidak sombong dengan kelebihan fisik yang Allah berikan, paras wajah, ilmu, harta, jabatan. Malah semua itu ditunggangi justru untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini poin memang butuh dilatih dan dimohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sikap tawadhu ini masuk dalam semua lini kehidupan kita. Apakah bertutur kata, bersikap, mengambil keputusan, ya. Termasuk di sini adalah makan makanan, minuman, berpenampilan pun sama. Di dalam umrah dan haji kita diajarkan metode ini. Oleh karena itu semua orang yang sedang haji, dari raja sampai manusia biasa, dari masyarakat biasa, tetap mereka itu akan menggunakan kain ihram yang sama laki-laki, walaupun mungkin ada berbeda kualitas, ya, dari sisi kualitas ihramnya, kainnya, tetapi tetap saja sama, 2 lembar kain untuk menunjukkan kalau kita itu sama, ya. Begitu juga dengan pada saat kita sholat, diajarkan kita bagaimana tawadhu, ya, sehingga orang kaya, orang miskin, ya, semuanya akan sama. Mereka sholat dengan menempelkan tumit dengan tumit di saf, ya, mereka bersama-sama, dan siapapun yang lebih dulu masuk ke dalam saf maka dia lebih berhak untuk berada di saf tersebut tentunya. Nah, ini termasuk yang dimaksudkan atau yang diinginkan dari penjelasan judul tadi, ya. Kemudian dikatakan tidak bermewah-mewahan, bukan berarti tidak boleh menggunakan yang kualitasnya bagus. Bermewah-mewahan maksudnya adalah orang berlebihan. Ada kadang-kadang satu benda, teman-teman sekalian, sebenarnya sudah cukup dengan nilai tertentu. Tetapi karena dia ingin sombong, dia ingin menunjukkan kalau dia lebih hebat, maka mungkin benda yang sama, dia mengeluarkan uang yang lebih besar, padahal sebenarnya sama saja. Kita tidak bicara kalau secara kualitas mereka berbeda. Tetapi permasalahannya di sini adalah, kalau sama saja. Misal, ada beberapa benda mungkin nilainya hanya Rp10.000. Rp10.000. Itu sudah standar, semuanya akan sama Rp10.000 dimanapun. Kualitasnya juga sama. Tetapi karena dia ingin menunjukkan kalau dia lebih hebat, dia sombong, maka dia membayar Rp200.000. Ini untuk apa? Mubazir, gitu kan? Maka ini tidak dibolehkan dalam Islam. Kecuali memang beda kualitas tadi kita bahasakan. Anda beli daging, kualitas premium A atau buah dengan kualitas B. Dan memang betul secara kualitas berbeda, gitu kan? Itu nggak ada masalah. Itu tidak masuk dalam bermewah-mewahan. Atau Anda beli kendaraan itu memang lebih bagus, ya, secara kualitas dan segala macam. Tidak ada niat untuk bersombong-sombongan. Maka Anda beli misalnya. Atau Anda bangun rumah lebih luas, lebih besar karena kebutuhan Anda. Tidak ada masalah dengan itu semuanya, ya. Kemudian dilanjutkan, dan mengenakan pakaian paling sederhana di dalam haji sebagai sikap meneladani para Nabi alaihi wassalam. Maksudnya pada saat pelaksanaan haji tersebut. Yang kita sayangkan, semoga Allah berikan hidayah, ya. Banyak sekali jemaah haji, jemaah umrah kita lihat pada saat pergi ataupun pulang, itu mereka menggunakan pakaian yang terlalu berlebihan, ya. Dengan warna-warna yang mencolok, dengan terlalu banyak pernak-pernik, ya, yang akhirnya membuat ini berlebih-lebihan dalam masalah seperti ini. Baik, kita akan dengarkan bagaimana hadis-hadis dalam bab ini berhubungan dengan masalah
ya himbauan agar dari Nabi SAW agar kita lebih menyederhanakan penampilan kita terutama pada saat pelaksanaan haji dan juga umrah. Baik teman-teman sekalian, kita akan masuk ke hadis pertama ya. Hadis pertama kita ada 1A dan 1B ya. Dan ini urutan 1122 dari awal belajar. 1122 dari awal belajar. 1A-nya dengan sanad sahih di ghairihi menjadi sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain, dan ini berbunyi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Hajjan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala rahlin rathin wa qatifatin khaliqatin tusawi arba'ata darahim aw la tusawi. Thumma qala Allahumma hajjatan la riya'a fiha wala sum'ah. Artinya, Nabi SAW berhaji dengan mengenakan pelana hewan tunggangan yang sudah lapuk dan dengan mengenakan beludru yang usang sehingga seharga 4 dirham atau kurang. Lalu beliau bersabda, ya Allah, aku beribadah haji yang tidak ada riya dan juga sum'ah padanya atau ingin dipuji-puji. Ya. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi di dalam Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah atau bahasan tentang ciri khasnya Nabi Muhammad SAW, dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan juga Al-Asbahani. Saya langsung baca juga 1B-nya karena ini hanya penguat saja dan mirip tentunya ya dengan riwayat yang 1A-nya. Dengan sanad sahih di ghairihi menjadi sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain. Hanya saja dalam riwayat ini dia mengatakan la tusawi arba'ata darahim, kurang dari harga 4 dirham. Riwayat ini teman-teman sekalian, kita langsung saja ambil faedah dari hadis. Yang pertama tentang masalah ya, kedudukan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di mana beliau ya, yang menyampaikan kepada kita riwayat ini, dan dengan dia menyampaikan kepada kita riwayat ini berarti dia punya keutamaan secara khusus ya, karena dia yang telah menyampaikan kepada kita apa yang disampaikan atau bagaimana sikap Nabi SAW dalam satu perbuatan. Di sini adalah dengan menggunakan pakaian yang merendah ataupun pakaian yang bisa kita bahasakan sederhana dalam pelaksanaan ibadah haji beliau. Kemudian pelajaran yang kedua, ya, disebutkan bahwasanya Nabi SAW mengenakan pelana hewan tunggangan yang sudah lapuk. Ya. Ini bisa bermakna bukan Nabi SAW tidak mau pakaian bagus, tapi bisa kemungkinan memang pelana itu sudah lama dipakai oleh Nabi SAW dan pada saat haji beliau juga tetap memakainya. Bukan berarti karena mau pergi haji lalu beliau mengganti yang lebih baik, gitu kan? Dan ini bukan berarti seseorang tidak bisa pakai yang lebih baik. Misalnya contoh, kita sekarang menggunakan pesawat. Apakah berarti kita naik kelas ekonomi saja atau bisa kita pakai bisnis kelas? Maka tentu saja bisa, tidak ada masalah. Kita menggunakan bisnis kelas, ya. Karena kita sedang memfasilitasi diri kita dengan fasilitas yang baik. Ini sejalan dengan makna hadis tentang besarnya pahala sesuai dengan besarnya kadar nafkah yang dikeluarkan pada saat umrah ataupun haji, di mana Nabi SAW sampaikan itu kepada ibunda yang mulia Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Maka di sini yang dimaksud adalah bagaimana baginda Nabi alaihi salatu wassalam pernah menggunakan pelana yang sudah lapuk dan beliau tidak menggantinya. Artinya bukan berarti tidak bisa, tetapi beliau menggunakan apa yang sudah ada di saat itu. Ya, itu maknanya. Kemudian yang ketiga yang bisa diambil adalah bagaimana pelana itu disebutkan dengan nilai arba atau 4 dirham. Ya. Di sini penyebutan angka 4 dirham adalah angka yang umumnya di masa itu ya memang harga pelana seperti itu. Tentu ada pelana yang lebih mahal, ada pelana yang lebih murah ya. Tetapi Nabi SAW kalau dinilai pelana beliau yang sudah lapuk itu bekas ya dijual, maka nilainya hanya sekitar 4 dirham atau kurang daripada itu. Apa maksudnya di sini? Artinya Nabi SAW tidak berlebihan, ya. Dan bukan berarti sekali lagi orang tidak boleh misalnya kalau pelana sudah lapuk, kalau kita sekarang tadi ya, kita dari ekonomi kelas, kita kebetulan merasa mungkin lebih nyaman beribadah dan bisa istirahat di kelas bisnis, kita tidak bisa. Enggak, kita bisa pindah ke kelas bisnis itu. Ya, kita bisa menggunakan bus yang bagus, mobil yang bagus, tapi hati-hati. Karena pesannya di sini yang kita ambil. Ya. Apa pesannya itu kita lihat pelajaran keempat di situ ya. Perkataan Nabi SAW. Allahumma hajjatan la riya'a fiha wala sum'ah. Ya Allah, aku kerjakan haji ini dengan tidak ada riya. Bukan ingin dipuji oleh manusia. Dan sum'ah. Nah sum'ah ini untuk berbangga-bangga.
untuk disebut-sebut oleh orang, gitu ya. Nah di sini kalau kita fahami hadis ini, kita akan lihat pesannya ada di akhir hadis. Selama seseorang haji itu tidak riya, bukan karena ingin dipuji oleh manusia, tidak sum'ah, bukan hanya untuk disebut-sebut ya atau berbangga-bangga, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala semua bisa berjalan dengan baik. Dia boleh pakai baju ihram yang bagus, dia boleh pakai fasilitas pesawat yang bagus, dia pakai kendaraan yang bagus, misalnya bus di sana atau penginapan yang bagus. Itu semua masuk dalam umumnya hadis tadi yang sudah kita sebutkan. Nabi SAW bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya besarnya kadar pahala umrahmu sesuai dengan besarnya kadar harta yang kau keluarkan. Ya, seperti itu. Hadis nomor 2 dalam bab ini dengan sanad sahih di ghairihi, menjadi sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat, dan ini urutan 1123 dari awal belajar. Diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam Mu'jam al-Awsat dari sumber hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, al-qatifa, kain yang berbulu tipis. Maksudnya Nabi SAW menggunakan kain pada saat itu, ya, atau pelana tepatnya, itu pelana yang, maaf ini tadi ada satu yang luput dari kita ya, bagaimana Nabi SAW menggunakan baju ya, disebutkan pelana yang lapuk, kemudian disebutkan juga dengan menggunakan bludur yang usang ya. Jadi sebenarnya yang bernilai 4 dirham itu adalah baju bludrunya Nabi SAW, bukan pelananya. Maaf saya keliru ya. Jadi mungkin kita ulangi kembali, hadits ini memberikan pelajaran pertama kedudukan Anas radhiyallahu anhu, kemudian yang kedua adalah bagaimana Nabi SAW pergi haji dengan menggunakan pelana yang lapuk, ya, tapi tidak disebutkan nilainya 4 dirham di sini. Pelananya ya cuma sudah lapuk, dan sudah kita jelaskan tadi maknanya adalah bukan berarti Nabi SAW tidak mau pakai pelana yang lebih bagus, tapi memang pelana itu sedang ada Nabi pakai, dan pas tiba haji maka beliau pun menggunakannya. Dan ini masuk dalam bab beliau sebenarnya tidak terlalu mengejar dunia, dan bagaimana beliau menunjukkan kerendahannya SAW di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, baru menggunakan kain bludru ya. Kain bludru di sini yang harganya sekitar 4 dirham. Nah, berarti di sini masuk dalam masalah menggunakan pakaian ya. Pakaian yang yang sederhana. Ya, tadi sudah kita berikan gambaran. Boleh nggak seorang pakai kain ihram itu yang bagus? Misalnya ada kain ihram harganya 100 ribu, dan ada kain ihram harganya 300 ribu. Tapi karena 300 ribu kainnya lebih lembut dan lebih bisa menyerap keringat karena orang tawaf sa'i, maka boleh saja. Karena tidak dianggap selisih terlalu besar. Tapi kalau Anda beli ihram misalnya sampai harga 10 juta, misal contoh, padahal kainnya oke lah, biasa saja gitu, dan ihram itu dipakai pada saat itu saja. Nanti kalau umrah lagi atau haji lagi mungkin baru dipakai, itu pun kalau kita masih pakai mungkin kita akan ya ganti dengan kain yang lain. Nah ini dimaksudkan tidak usah berlebihan ya, tapi tetap boleh membeli yang layak untuk dipakai. Nah di sini hadits nomor 2 disebutkan makna daripada waqatifatin khaliqatin tusawi arba'ata darahim, menggunakan kain yang bludru ya dengan nilai 4 dirham. Di sini disebutkan di hadis kedua, qatifa maknanya adalah kain yang tipis. Artinya ihram yang beliau gunakan tipis, dan ini sebenarnya sejalan juga dengan memang aktivitas yang kita lakukan pada saat sedang haji ataupun umrah ya, karena akan sering keringatan ya, kecuali mungkin di musim dingin, tapi umumnya sepanjang tahun itu biasanya karena musim dingin itu antara 3 bulan ya, sampai 3 bulan setengah. Selebihnya itu lebih kepada, kalau di Arab Saudi ya, itu selebihnya kepada cuaca yang panas atau mendekati panas itu. Ya, seperti itulah. Tentu itu tadi pelajaran yang ketiga, dan pelajaran yang keempat baru masuk ke masalah tujuan utama daripada pakaian beliau tawadhu seperti ini adalah bagaimana supaya tidak riya dan juga tidak sum'ah yang ingin disebut-sebut oleh orang. Ya, seperti itulah. Kemudian selanjutnya dari hadis nomor 2 ini teman-teman sekalian adalah hadis yang hanya menguatkan dan menjelaskan makna qatifah tadi, atau pakaian yang dipakai oleh Nabi SAW itu pakaian yang tipis. Ya. Hadis nomor 3 langsung saja kita masuk, hadis dengan sanad sahih urutan 1124 dari awal belajar berbunyi dari Thumamah radhiyallahu anhu, ia berkata, Hajja Anasun ala rahlin wa lam yakun syahihan wa haddatha anna Nabi SAW hajja ala rahlin wa kanat zamilat atau zamilatahu.
Anas pernah berhaji di atas pelana dan ia bukanlah seorang yang pelit. Dan dia menuturkan bahwa Nabi SAW berangkat haji duduk di atas pelana untanya dan ia merupakan hewan tunggangannya. Diriwayatkan oleh Bukhari. Riwayat ini teman-teman sekalian memberikan pelajaran kepada kita yang pertama kedudukan Tsumamah radhiyallahu anhu di mana beliau menyampaikan riwayat ini kepada kita. Ya. Kemudian yang kedua kedudukan Anas radhiyallahu anhu, ini salah satu sahabat Nabi perawi hadis juga dari kalangan laki-laki yang cukup banyak meriwayatkan hadis setelah Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, yang termasuk Anas bin Malik perawi hadis yang cukup banyak. Dan Anas bin Malik ini sempat menjadi pembantu Nabi SAW, kurang lebih beliau menjadi pembantu selama 10 tahun. Selama 10 tahun di rumah Nabi SAW. Dari umur 9 sampai umur 19 tahun. Dan ini teman-teman sekalian, berarti beliau punya pengalaman banyak sekali bersama Nabi SAW. Karena kalau satu rumah, itu berarti umumnya orang sering melihat hal-hal yang mungkin orang di luar rumah tidak melihatnya. Ya. Dari sikap, dari perbuatan Nabi SAW. Jadi kebanyak orang yang juga menukil dari Anas radhiyallahu anhu tentang sikap-sikap Nabi SAW, muamalah Nabi secara khusus dengan beliau karena beliau menjadi pembantu Nabi, muamalah Nabi SAW dengan para ummahatul mukminin, istri beliau dan seterusnya. Kemudian dikatakan dan di sini disebutkan juga ciri Anas adalah salah satunya dia berhaji dan dia bukan orang yang pelit. Artinya orang yang mau menginfakkan hartanya gitu ya. Kemudian pelajaran yang ketiga, penyampaian bahwasanya Nabi SAW itu haji di atas pelana untanya dan ia merupakan hewan tunggangannya. Maksudnya pada saat itu boleh saja pakai kuda misalnya ya. Kuda mungkin lebih kokoh, tetapi memang yang lebih bersabar adalah unta. Tetapi Nabi SAW menggunakan unta di masa itu ya, dengan pelanah yang sederhana yang ditaruh di atas punggung hewan untuk didudukin kan gitu. Dan ini menandakan memang bentuk tawaduknya. Yang kita sedang mengambil pesannya adalah tawaduk, merendah karena Allah Subhanahu wa taala. Ini sering Nabi SAW lakukan dalam banyak kegiatan. Di antaranya pada saat beliau SAW masuk ke dalam Mekah di hari pembebasan kota Mekah ya, itu beliau masuk dalam kondisi menundukkan kepala beliau SAW di atas untanya sampai ya dagu beliau tersentuh ke dadahnya SAW. Dan ulama mengatakan sebagai bentuk merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini kekuatan iman. Karena orang yakin Tuhan yang melihatnya dan menilainya, ya. Karena dalam ibadah itu yang penting bagaimana niatnya dan bagaimana dia memberikan yang terbaik, ya, yang khusyuk, yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk hadis nomor 4 dalam bab yang sama dengan sanad hasan urutan 1125 dari awal belajar berbunyi dari Qudamah bin Abdullah yaitu bernama Ammar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarmil jamrata yauman nahri ala naqatin sahba'a la dharba wala tarda wala ilaika." Aku pernah melihat Rasulullah SAW melontar jumrah pada hari raya kurban di atas unta sahba. Di situ ada footnote nomor 1 di bawah. Sahba berasal dari kata-kata as-sahba sama dengan ya dari kata usayhib, ya. Asyaqra adalah bentuk tasgirnya atau dikecilkan, ya. Demikian diungkapkan oleh Khattabi yang dikenal dengan as-sahba atau as-sahba. Itu khusus ya digunakan dengan bulu yang berarti warna merah kehitam-hitaman. Maksudnya khusus digunakan untuk istilah bulu dan warnanya merah kehitam-hitaman. Demikian dijelaskan dalam kitab An-Nihaya. Jadi dimaksud adalah Nabi SAW pada saat sedang jumrah melontar di hari nahar, ya, hari raya Idul Adha, melontar pada hari itu memang kita dianjurkan yang sedang haji melontar jumrah Aqabah, ya, atau melontar satu titik ya di namanya wilayah Aqabah. Aqabah itu sebenarnya istilah untuk bukit yang sedikit tinggi ya, atau rendah tepatnya, bukit yang sedikit rendah yang bisa orang naik ke atasnya dengan mudah. Disilakan dengan Aqabah. Maka dulu ada disilakan itu Aqabah, ada Aqabah maka dinamakanlah Jumrah Aqabah, ya. Nah, pada hari itu orang melontar jemaah haji 7 butir batu, ya. Nabi SAW pada saat hari itu diceritakan oleh Ammar radhiyallahu anhu, beliau sedang jumrah dan beliau menunggangi untanya yang berwarna hitam ke merah-merah atau merah ke hitam-hitaman, gitu ya.
Kemudian dikatakan juga ya, beliau tidak memukul ataupun membentak. Di sini berarti la dharba. Bukan berarti Nabi kena seorang raja, pemimpin lalu kemudian memukul-mukul orang suruh pindah. Nah, itu tidak ada. Menunjukkan berarti di sini beliau juga merendah juga di hadapan Allah SWT. Kita di sini sama semua nih, kita lagi ibadah. Nggak ada yang lebih baik dari yang lainnya. Maka Nabi SAW haji, jumrah dengan sangat tenang. Walaupun beliau adalah pemimpin negara pada saat itu. Walaupun beliau seorang Nabi. Lebih mulia bahkan dari semua manusia. Tapi beliau tidak memukul orang-orang. Kemudian wala torda. Wala torda. Torda ini maksudnya adalah tidak juga membentak. Ya. Pergilah gitu. Tidak juga menyuruh orang sekitarnya kayak kalau kita sekarang bodyguard. Minggir misalnya. Ada raja ini, ada presiden ini. Tidak ada seperti itu. Ya, Nabi SAW justru menunjukkan kerendahannya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi lagi ibadah gitu ya. Jadi pelajaran yang bisa diambil luar biasa gitu ya. Kemudian juga pesannya adalah dan tidak pula mengatakan ayo ya. Seperti itulah. Ya ini bahasa untuk usir orang ya, jalan atau ayo buru-buru kerjakan. Hadis ini riwayat Ibnu Khuzaimah dalam Sahihnya dan juga selainnya. Langsung saja kita ambil pelajaran dari hadis ini, kedudukan Qudamah bin Abdullah atau nama lainnya Ammar radhiyallahu anhu, karena beliau yang menceritakan dan menggambarkan bagaimana hajinya Nabi Muhammad SAW. Dan subhanallah, kalau kita dengar tentang kehidupan Nabi SAW, tentang bagaimana beliau bermasyarakat, bagaimana beliau berpolitik, memimpin negara, bagaimana beliau berekonomi, bagaimana interaksi ya, umumnya dengan orang-orang non-muslim pun, ya, kita menemukan kehidupan yang sangat luar biasa. Semuanya dengan kerendahan, semuanya dengan keadilan, semuanya dengan kebaikan. Kalau kita membandingkan kehidupan beliau dengan raja-raja Romawi, Persia, ya, dengan dayang-dayangnya, dengan istananya yang mewah, maka antara langit sama bumi, ya, dengan algojo-algojonya, ya. Tapi Nabi SAW tidak menunjukkan itu. Jadi kan seorang Muslim memang dia adalah seorang hamba Allah dan adalah raja yang sebenarnya bukan dia. Kalaupun ada amanah jabatan dikasih cuma amanah, bukan berarti dia bisa bersombong-sombongan seperti itu. Itu luar biasa itu ya. Makanya pernah Nabi SAW waktu beliau menyendiri pada saat menghajar para ummahatil mu'minin atau memboikot mereka karena mereka minta dinaikkan nafkah, maka Nabi SAW bersumpah tidak akan mendatangi istri-istri beliau selama sebulan, gitu kan. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada saat itu merasa sedih, khawatir anaknya Hafsah yang merupakan pemicu istri-istri lain Nabi, ya, untuk meminta naik nafkah padahal sudah ditentukan oleh Allah dan diperintahkan Rasulullah SAW terapkan itu untuk para istri-istrinya, maka mereka seakan-akan memprotes itu. Maka Nabi SAW menyendiri dan tidak mau sama sekali menemui para istri beliau 1 bulan. Itu diistilahkan dengan menghajar pada saat itu ya. Maka Umar bin Khattab pun izin masuk ke rumah Nabi SAW di ruangan Nabi untuk menemuinya. Sekali izin belum diizinkan, 2 kali belum, 3 kali. Akhirnya setelah itu baru diizinkan masuk. Dan Umar bin Khattab kaget melihat Nabi SAW tidur di atas lantai, di atas sebuah tikar yang terbuat dari bahan yang kasar, sehingga membuat bagian pinggir tubuh beliau SAW itu berbekas. Maka Umar langsung mengatakan, ya Rasulullah, raja-raja Persia, Romawi, mereka tidur di atas dipan-dipan yang empuk, dengan dayang-dayang yang mengipasi mereka, dengan istana yang mewah. Sementara Anda, Nabi dan Raja kami, maknanya begitu ya, ini Anda seperti ini. Maka Nabi SAW lagi baring, terus duduk lalu mengatakan, Afi syakkin anta ya bin Khattab. Apakah engkau termasuk orang yang ragu, wahai anaknya Khattab? Ya, sesungguhnya bagi mereka dunia dan bagi kita adalah akhirat. Ini itu. Jadi ini Nabi SAW tunjukkan, bukan berarti harus berlebihan. Tapi satu sisi, bukan juga Nabi SAW itu melarang umatnya untuk menikmati sesuatu yang bagus gitu ya. Tapi beliau ingin menjadi suri tauladan dan ini bukan mengharuskan umatnya. Sehingga beliau dari satu sisi juga pernah mengatakan, sesungguhnya kebahagiaan itu ada pada ya 4 hal. Istri yang salihah, ya, kemudian tetangga yang baik, ya, rumah yang luas dan tunggangan yang nyaman. Itu menandakan boleh orang menikmati itu. Dan beliau balik mengatakan juga, lanjutan hadisnya, dan termasuk kesengsaraan adalah 4 hal. Istri yang durhaka, ya, kemudian tetangga yang buruk, ya, rumah yang sempit dan tunggangan yang tidak nyaman.
Berarti kan kita dibolehkan dalam Islam. Dan saya pernah nyusun sebuah artikel, itu yang judulnya apakah Islam menyuruh Anda menjadi orang kaya, dan saya menyusun tidak kurang dari 40 dalil kalau Islam menyuruh kita untuk memiliki pendapatan. Nah, tapi yang sedang dibahas ini bagaimana pendapatan itu tidak membuat seseorang itu sombong, dan bagaimana dia justru ya menunggangi ya keadaannya dia itu, kekayaan dia, jabatan dia, justru untuk makin dekat diri kepada Allah SWT. Dan boleh dia menikmatinya, ya boleh dia menikmatinya. Cuman jangan sampai membuat dia sombong, menganggap remeh orang lain. Ya, makanya tadi dikatakan Nabi SAW itu tidak sama sekali mengusir-usir orang, memukul orang dan seterusnya. Walaupun beliau adalah seorang raja. Ini pelajaran pertama tentang kedudukan Qudamah bin Abdullah atau Ammar radhiyallahu anhu, di mana beliau menyampaikan kepada kita tentang kisah ini. Dan yang kedua adalah adanya perintah untuk jumroh atau melontar. Biasa kita di Indonesia bilang lontar setan ya. Itu di musim haji, dan itu terjadi di 4 hari. Yang pertama hari Nahar yang disebutkan di sini. Nahar itu hari berkurban atau Idul Adha ya. Kemudian 3 hari berturut-turut hari tasyrik. Ini hari Nahar tanggal 10 Zulhijjah ya. Terus hari tasyrik itu 11, 12, 13. Cuma bedanya hari Nahar itu kita melontar satu titik saja. Aqabah tadi. Yang biasa disebutkan juga dengan jumrah kubra atau jumrah yang besar. Kalau tasyrik 11, 12, 13 ini 3 titik. Kecil, sedang, besar. Sugra, wusta, dan aqabah atau kubra. Begitu juga di tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Ya, cuman tanggal 13-nya hukumnya sunnah, 11 dan 10, 11, 12 hukumnya wajib. Nah, ini yang dikerjakan. Di sini Ammar radhiyallahu anhu menceritakan di hari naharnya, di tanggal 10-nya, waktu Nabi SAW pertama sekali mau jumrah, dan ini puncaknya orang semua pada ngumpul untuk datang melontar pada saat itu. Maka digambarkanlah bagaimana Nabi SAW melakukan jumrah itu di hari nahar. Kemudian selanjutnya pelajaran ketiga adalah ciri daripada unta Nabi SAW. Unta beliau itu yang berwarna merah kehitam-hitaman. Ya. Dan ini sebenarnya walaupun bentuknya informasi, tapi penting juga untuk kita ketahui. Ya. Kalau unta itu berwarna-warni, ya, ada yang coklat muda, ada yang coklat tua, tapi khusus unta yang Nabi SAW gunakan warnanya merah kehitam-hitaman. Ini juga pelajaran sendiri. Ya. Pelajaran yang keempat yang bisa diambil adalah bagaimana sikap tawaduknya Nabi SAW sebagai raja pada saat itu, dan Nabi, beliau tidak memukul, beliau tidak membentak, ya, bisa juga bermakna tarat itu mengusir ya, tidak mengusir dan juga tidak mengatakan ayo cepat kerjakan atau ayo minggir. Nah itu semua tidak ada. Ini berarti bentuk tawaduknya sallallahu alaihi wasallam. Beliau kerjakan dengan sangat menikmati proses yang sedang ada. Baik, selanjutnya hadis nomor 5 teman-teman sekalian. Dengan sanad sahih urutan 1126 dari awal belajar, berbunyi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, "Kunna ma'an Nabi SAW baina Makkah wal Madinah, famararna biwadin, faqala ayyu wadin hadha? Qalu wadil Azraq. Qala ka'anni anzuru ila Musa sallallahu alaihi wasallam, fadzakara min tuli sya'rihi syai'an la yahfazuhu Dawud. واضعا إصبعيه في أذنيه له جؤار إلى الله بالتلبية مارا بهذا الوادي. قال ثم سرنا حتى أتينا على ثنية فقال أي ثنية هذه؟ قالوا ثنية هرشة أو لفت. قال كأني أنظر إلى يونس صلى الله عليه وسلم على ناقة حمراء عليه جبة صوف وخطام ناقته خلبة مرا بهذا الوادي ملبيا." Kata sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kami pernah bersama Nabi SAW berada di antara Mekah dan kota Madinah. Kota Mekah dan kota Madinah. Kami pun melewati suatu lembah, lalu beliau bersabda, "Lembah apa ini?" Mereka menjawab para sahabat, "Lembah Al-Azraq." Maknanya biru ya, dinamakan lembah biru. Entah kenapa dinamakan, tapi namanya lembah Azraq. Lalu beliau SAW bersabda, seakan-akan aku melihat Nabi Musa SAW. Lalu beliau menjelaskan tentang panjang rambutnya Musa yang tidak diingat oleh Daud. Maksudnya yang menukil hadits ini. Ya. Seperti apa Nabi SAW gambarkan. Sambil meletakkan kedua jarinya pada kedua kupingnya. Ya. Dengan suara keras berdoa kepada Allah dengan bertalbiyah. Ia lewat di lembah ini. Nanti kita jelaskan syarahnya.
Ibnu Abbas radhiyallahu anhu juga berkata, lalu kami pun berjalan hingga kami sampai ke Thaniyah, ya, sebuah wilayah juga. Lalu beliau berkata, Thaniyah, ya, ini tempatnya jalan perbukitan ya. Ini Thaniyah apa kata Nabi SAW? Mereka menjawab Thaniyah Harsha, tepatnya, atau Laftin. Ya, ini namanya, nama perbukitan kecil itu ya. Lalu beliau SAW mengatakan, seakan-akan aku melihat Nabi Yunus AS di atas seekor unta merah dengan mengenakan jubah dari kulit domba, sedangkan tali kendali untanya merupakan tali dari sabut. Ia lewat di lembah ini sambil bertalbiyah. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad sahih dan oleh Ibnu Khuzaimah dan lafadznya milik mereka berdua. Dalam riwayat Al-Hakim, masih nomor yang sama ya, di nomor 5 ini, berdasarkan syarat Muslim dan lafadznya berikut ini. Masih urutan nomor 5 tadi, tapi riwayat yang berbeda. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata ala wadi al-azraq, faqala ma hadha? Qalu wadi al-azraq. Faqala ka'anni anzuru ila Musa muhbitan lahu ju'arun ila Allah bitakbir. Thumma ata ala thaniyati harsha. Faqala ayyu thaniyatin hadhi? Qalu thaniyatu harsha. Faqala ka'anni anzuru ila Yunusa dalam kurung bin Matta alaihi salam ala naqatin hamra'a ja'datin khitamuha lifun wa huwa yurabbi wa alaihi jubbatu sufin. Terjemahannya, ini tadi masih urutan nomor 5 ya, tapi riwayat yang keduanya, bahwasanya Rasulullah SAW ketika tiba di lembah Azraq, tadi lembah warna biru, ya, namanya lembah Azraq, entah apakah itu warna biru atau tidak, tapi namanya lembah biru. Dan beliau SAW bersabda, seakan-akan aku melihat Nabi Musa sedang turun. Ia bersuara nyaring, berdoa kepada Allah sambil bertakbir. Kemudian beliau tiba di Thaniyah Harsha. Lalu beliau bersabda, Thaniyah atau jalan perbukitan apakah ini? Para sahabat menjawab, Thaniyah Harsha. Lalu beliau bersabda, seakan-akan aku melihat Nabi Yunus bin dalam kurung bin Matta, nama ayahnya Nabi Yunus ya, alaihissalam, di atas seekor unta merah, Ja'dah. Ada di situ pun nomor 2 ya. Yang dimaksud dengan Ja'dah maksudnya adalah badannya gemuk. Tali kendalinya dari sabut dan ia sedang bertalbiyah, yang mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ia menggunakan jubah dari bulu domba, Baik, dua buah riwayat ini teman-teman sekalian, langsung saja kita ambil pelajarannya. Yang pertama, kedudukan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, di mana Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang menyampaikan kepada kita kisah tentang perjalanan bersama Nabi SAW di lembah tadi, dan menggambarkan ya, kalau diperlihatkan oleh Allah SWT Musa dan Yunus alaihi wassalatu wassalam di dua tempat yang berbeda, mereka juga mengerjakan ibadah haji ya, di saat itu. Jadi kedudukan Ibnu Abbas. Yang kedua, pelajaran yang bisa diambil adalah bagaimana bolehnya seseorang memberikan nama sebuah tempat atau sebuah benda, dan bolehnya itu melekat pada benda tersebut. Yang penting kita cari nama-nama yang baik. Misal kita berada di sebuah perkampungan, lalu kampung itu diberikanlah nama, kampung apa namanya ya, desa apa, kota apa, ya, lembah apa, perbukitan apa, itu semua boleh. Ya, cuma memang kita harus menghindari nama-nama yang buruk. Ya. Nabi SAW dalam sebuah riwayat, ini riwayat penjelasan saja ya, pernah jalan dengan sahabat, kemudian melewatin atau akan melewati dua buah gunung besar, kiri kanan, dan tengah-tengahnya Nabi SAW akan lewat dengan para sahabat. Namun sebelum lewat, beliau tanya dulu sahabat, adakah yang tahu nama dua gunung ini? Maka ada satu sahabat mengatakan, saya ya Rasulullah. Kalau yang sebelah kanan Anda, namanya Mukhzi. Fadih, seingat saya Fadih. Fadih itu pembongkar aib. Kalau yang sebelah kiri Anda, namanya Mukhzi, penghina. Maka Nabi SAW menyuruh para sahabat untuk mencari lembah lain. Tidak boleh lewat situ, karena buruknya namanya gitu. Ya, oleh karena itu kita jangan mencari nama-nama yang aneh-aneh. Ya. Dan Nabi SAW juga menyuruh kita sendiri menamakan diri kita dengan nama yang baik. Anak-anak kita juga begitu. Ya. Benda-benda sekitar kita juga begitu. Karena pernah beliau menyuruh para sahabat untuk memerah susu unta, lalu beliau mengatakan, siapa yang memerah buat kita? Ada satu mengatakan saya. Nabi SAW tanya, namamu siapa? Lalu dia mengatakan Mur. Mur itu pahit. Jadi kan? Kemudian setelah itu
Nabi SAW bilang, siapa yang mau perahkan buat kami? Berdiri lagi orang yang kedua, ditanya lagi siapa namamu? Sama juga, Mur, pahit. Ya, mungkin orang-orang dulu tuh menamakan anaknya dengan Mur ini, supaya mungkin mereka berpikir ya, dengan pahit ini berarti dia bisa menghidupi pahitnya kehidupan. Ini agak unik. Kenapa kehidupan dianggap punya kepahitan? Tidak ada kepahitan dalam kehidupan. Mayoritas kehidupan kita adalah bahagia. Sebagian orang diuji, mungkin kena dosa dia atau peninggian derajatnya, tapi itu waktu yang sedikit. Jadi kenapa harus pahitnya kehidupan yang dikenang? Kenapa bukan indahnya? Atau mayoritas hidup kita semuanya bahagia sebenarnya. Dan kalau kita menjadi hamba-hamba Allah yang betul-betul patuh, kita akan berada di tempat yang baik. Atau kehidupan yang bahagia. Itu Allah sudah janjikan. Baik, selanjutnya Nabi SAW mengatakan, duduklah. Siapa yang memerah buat kami? Ya, akhirnya ada satu orang sahabat yang mengatakan, saya Rasulullah. Nabi tanya, siapa namamu? Dia mengatakan, harb, perang gitu ya. Maka Nabi bilang, duduklah. Dipanggil lagi yang keempat kali. Siapa yang memerah buat kami? Ada satu orang berdiri mengatakan, saya Rasulullah. Kata Nabi SAW, siapa namamu? Dia mengatakan, Ya'ish. Ya'ish itu maksudnya hidup. Maka Nabi SAW mengatakan, perahlah buat kami. Itu saking pentingnya memberikan nama-nama yang baik, teman-teman sekalian. Nah, di sini ya, berhubungan dengan tadi, apa yang kita bahas itu ya. Bagaimana Nabi SAW bertanya kepada sahabat tentang masalah nama. Ya, nama daripada lembah itu sendiri. Ya. Baik, di sini tentu tidak sedang disebut tentang masalah faedah tadi yang kita sebutkan ya, cuma itu tambahan informasi dari kami. Tapi di sini Nabi SAW menanyakan nama lembah dan boleh berarti seorang Muslim untuk memberikan nama dan juga memilih nama-nama yang tepat dan jangan nama-nama yang buruk. Sebuah lembah, tempat, kota, apalah tadi benda-benda, bahkan Nabi SAW menamakan juga pedangnya, untahnya, punya disebutkan beberapa riwayat Nabi SAW memberikan nama-nama yang baik. Pelajaran ketiga, ya, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan mukjizat buat Nabi SAW dengan melihat para nabi-nabi. Jadi Nabi SAW bertemu dengan mereka walaupun mereka sebenarnya sudah meninggal dunia. Kisah yang masyhur, kisah Isra dan Mi'raj ya. Bagaimana Nabi SAW dikatakan pada saat tiba di Baitul Maqdis, beliau mengatakan saya mengikat tali kekangan Burak di tempat para nabi-nabi mengikat tali kekangan tunggangan mereka atau kendaraan mereka. Kemudian aku pun mengimami para nabi-nabi berkumpul. Anda bisa bayangkan 124.000 nabi. Allah datangkan semua di Baitul Maqdis dan mereka sholat berjamaah bersama Nabi SAW. Begitu yang disebutkan dalam riwayat. Dan pada saat beliau naik ke atas langit, beliau dipertemukan lagi oleh Allah SWT dengan Nabi Adam, dengan Nabi Musa, Nabi Harun, ya, Nabi Isa, ya, itu dipertemukan Nabi Ibrahim. Beliau ketemu sama nabi-nabi ini. Ya. Dan akhirnya kalau tidak salah juga Nabi Idris ya. Kemudian Nabi SAW naik sampai menerima perintah sholat. Jadi memang beliau dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu Anda bisa baca hadis-hadis yang masyhur dalam Isra dan Mi'raj. Nah, tapi kalau di sini beliau bukan bertemu dengan Nabi seperti kasus Isra Mi'raj, cuman Allah perlihatkan beliau di lembah ini dan sahabat tidak ada yang lihat, cuma beliau saja yang sebagai mukjizat. Kalau Nabi Musa pernah waktu pergi haji lewati lembah ini, lalu beliau sebutkan cirinya. Musa itu begini rambutnya, begini fisiknya, ya, dan disebutkan secara rinci tentang masalah, ya, bagaimana dia bertalbiyah dengan meletakkan kedua jarinya di kupingnya, lalu beliau bertalbiyah dengan suara yang keras dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi SAW lihat itu, dan itu betul terjadi. Artinya Musa dulu pernah di tempat itu dan melakukan hal yang sama. Cuma Allah Subhanahu Wa Taala perlihatkan seperti depan mata kayak seakan-akan lagi lewat di depan beliau. Padahal sebenarnya itu terjadi dulu. Ya. Nah ini sebuah mukjizat yang luar biasa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Itu pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil. Dan pelajaran yang keempat juga Nabi SAW diperlihatkan di tempat yang lain setelah jalan cukup jauh. Nah, diistilahkan dengan Thaniyah, perbukitan. Dan ditanya perbukitan apa ini, kata mereka perbukitan Harsha atau Latf, ya, Laftin, ya. Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan di sini pun saya diperlihatkan, ya, Yunus alaihissalam, Yunus bin Matta, Nabi yang diutus ke wilayah Nainawa di wilayah Irak, juga pergi haji dan disebutkan ciri-cirinya bagaimana dia menunggangi unta yang berwarna merah menggunakan jubah dari kain suf, ya. Dan juga tali kekangan untanya dari sabut, ya. Dan lewat di lembah ini sambil bertalbiyah. Berarti menandakan nabi-nabi pun mengerjakan ibadah haji, ya, terutama selepas atau setelah Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena setelah Nabi Ibrahim alaihissalam
disyariatkanlah ibadah haji tersebut. Ya. Berarti setelah Ibrahim AS ada Ishak, ada Ismail, ada Yakub, ya, ada Yusuf, Daud, Sulaiman, ya, Yahya, Zakaria, Ilyasa, ya, Isa, Yahya, semua ini nabi-nabi. Ayub, ya, dikenal dengan nabi-nabi Bani Israel, keturunan Nabi Ibrahim AS, Yunus tadi disebutkan, ya. Kemudian juga Nabi Muhammad SAW, semua mengerjakan ibadah haji karena memang disyariatkan dari masa Nabi Ibrahim alaihimussalatu wassalam. Ya. Hadis ke-6 teman-teman sekalian dalam bab yang sama, dan ini ada kurang lebih 11 hadis ya dalam bab kita ini, dan insya Allah kita coba selesaikan. Hadis nomor 6 dengan sanad hasan di ghairi menjadi hasan karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain, dan ini nomor 1127 dari awal belajar berbunyi, dan darinya. Berarti kalau Bapak Ibu yang pegang bukunya, itu kembali kepada riwayat nomor 5. Maksudnya darinya sama orang yang perawi sebelumnya, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Shalla fi Masjidil Khayfi 70 nabiyyan minhum Musa sallallahu alaihi wasallam." Begitu tulisan sallallahu alaihi wasallam, ya. Ka'anni anzuru ilaihi wa alaihi aba'atani qatawaniyatani, ya. Qatawaniyatani wa huwa muhrim ala ba'irin min ibli shanu'ah makhtumin bi khitami lifin lahu dhafiratan. Terjemahannya, kata Nabi SAW di Masjid Khayf, ya, ada 70 Nabi yang melakukan sholat. Di antaranya mereka adalah Nabi Musa SAW. Seakan-akan aku melihatnya, dan ia memakai 2 jubah atau 2 baju aba'ah atau sejenis jubah buatan Qatawan. Ya. Sedangkan ia dalam keadaan ihram sambil menunggangi unta Shanu'ah. Ya, ini yang dikendalikan dengan tali dari sabut. Ia mempunyai 2 kepang. Ya. Di sini hadis yang diriwayatkan oleh Tabarani dalam Mu'jamul Awsat dengan sanad hasan. Ya. Di sini disebutkan ada Qatawan dengan huruf kaf dan ta difathahkan, yaitu nama tempat di daerah Kufah. Kepadanya lah Aba'a dan Akiyah, ya, atau Aksiyah tepatnya, Aksiyah. Ya, itu pakaian, ini jenis pakaian jubah dinisbatkan. Baik, kita langsung masuk saja teman-teman sekalian ke pelajaran hadis ini, dan tentu dengan pelajaran ini juga Anda bisa lebih paham tentang masalah alur kisah daripada hadis ini. Di sini Nabi SAW menyebutkan yang pertama tentang Masjid Khayf. Di mana ini? Di Mina. Dan sampai sekarang masih dinamakan dengan masjid itu. Dan sebatas pengetahuan kami, di tempat yang sama dari masa Nabi SAW, bahkan dari masa-masa sebelumnya, itu terus dipertahankan. Cuma memang beda bangunannya. Kalau sekarang masjidnya cukup besar, ya, supaya bisa menampung sekian banyak jemaah haji. Tapi tentu tidak semuanya juga orang bisa sholat di sana. Cuma Nabi SAW ingin menyampaikan kalau Masjid Khayf ini, itu telah sholat 70 Nabi. Ini bisa juga bermakna bahwasanya dari Nabi Ibrahim alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW, ada di antara mereka 70 Nabi, ya, yang memang diperintahkan dan mengikuti perintah haji itu. Sehingga mereka sholat di Masjid Khayf. Yang wajib kita ketahui namanya Nabi, 25 Nabi dan Rasul. Tapi di sini disebutkan 70, berarti menandakan betul-betul memang Nabi banyak jumlahnya, ya. Dan 70 ini diantara mereka memang tidak disebutkan nama-namanya yang kita perlu ketahui, karena kita dibatasi dengan 25 Nabi dan Rasul. Namun Masjid Khayf ada di Mina, dan Anda bisa searching tentunya di Google tentang Masjid Khayf. Fisiknya dibangun oleh kerajaan Saudi sekarang cukup besar, dan selalu di situ dikerjakan sholat bagi jemaah haji, ya, di Mina. Duhur di waktu duhur 2 rakaat, asar di waktu asar 2 rakaat bagi para jemaah haji. Ya. Maghrib di waktu maghrib 3 rakaat, dan isya di waktu isya 2 rakaat. Itu dikerjakan di waktu Idul Adha, ya, tanggal 10 Zulhijjah, dan juga dikerjakan hari Tasyrik 11, 12, dan 13. Ya, itu yang dimaksud sini. Kemudian pelajaran yang kedua, ya, adanya mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad SAW, mirip dengan hadis sebelumnya tadi, bisa melihat
Jadi bukan bertemu langsung, tapi melihat, diperlihatkan oleh Allah SWT. Seperti kalau kita lihat cuplikan sebuah film misalnya, ya, maaf ini cuma sebagai contoh. Kalau kita seakan-akan melihat di sebuah tempat, ya, nyata depan mata kita, padahal sebenarnya tidak. Ya. Nah seperti itulah. Tapi ini nyata pernah terjadi, cuma Nabi SAW diperlihatkan. Jadi bukan Musanya sedang Allah datangkan lagi, tidak. Tapi diperlihatkan seperti sebuah cuplikan. Makanya beliau mengatakan, ka'anni andur. Seakan-akan saya sekarang melihat atau diperlihatkan Musa alaihissalam, dan disebutkan cirinya, dia memakai dua baju aba'a atau semacam jubah dari atau buatan Qatafan, sebuah wilayah itu ya. Sedangkan ia dalam keadaan ihram sambil menunggangi unta yang syanu'ah, ya, unta yang gemuk, ya, yang dikendalikan dengan tali dari sabut, dan ia juga memiliki dua kepang. Nah, ini maksudnya memiliki dua kepang, rambut Musa alaihissalam dikepang, ya, seperti itulah. Nah ini berarti menandakan adanya lagi mukjizat, ya, mirip dengan yang sebelumnya. Cuma yang sebelumnya tadi Allah SWT lihatkan Nabi Muhammad SAW di sebuah lembah. Nabi Musa bertalbiyah di sana. Diperlihatkan lagi di Masjid Khif di Mina, ya, seakan-akan semua 70 Nabi itu Nabi SAW mengetahui mereka sholat itu, tapi Nabi Musa yang lebih menonjol diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menandakan para nabi-nabi juga haji, ya. Dan yang kita perlu garis bawahi di sini disebutkan tentang masalah jenis pakaian mereka, jenis pakaian para nabi-nabi tersebut. Tadi Nabi Yunus dari kain suf, Nabi Musa juga di riwayat sebelumnya, dan di sini disebutkan juga bagaimana Nabi Musa AS menggunakan dua aba'a atau sejenis jubah, ya, yang dipakai pada masa itu. Ya, ada kemungkinan berarti memang bisa saja baju ihramnya yang dipakai di masa Nabi-Nabi sebelumnya beda sama baju ihram yang dipakai di masa Nabi SAW, ya, karena kita disunahkan pakai warna putih, 2 lembar kain, bahkan Nabi SAW disebutkan tadi menggunakan yang tipis, ya. Kalau di sini dikatakan Musa AS menggunakan jubah, itu bukan mustahil, mungkin memang di masa itu syariatnya ihramnya menggunakan jubah. Hadis ketujuh teman-teman sekalian dengan sanad hasan di ghairi menjadi hasan karena dikuatkan dengan riwayat dan ini urutan 1128 dari awal belajar berbunyi. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, laqad marra birrauha'i 70 nabiyan, fihim nabiyullah Musa, hufatan alaihi al-aba' ya'ummuna baitallahi al-atiq. Sungguh ada 70 nabi yang lewat di Rauha, ada footnote nomor 2 di bawah, adalah tempat yang terletak antara Madinah sama Mekah. Sungguh ada 70 nabi yang telah lewat di Ar-Rauha, di antara mereka adalah Nabiullah Musa. Dengan telanjang kaki mereka mengenakan kain aba'a sambil menuju Baitullah Al-Atiq. Diriwayatkan oleh Abu Ya'la juga At-Tabarani dengan sanad tidak masalah atau tidak mengapa di dalam kitab Al-Mutaba'at. Saya langsung bacakan juga nomor 8, ya. Ini karena mirip, ya, karena penguatan riwayat saja, dan nomor 9 mirip juga, ya. Nomor 8 dengan sanad hasan diriwayatkan menjadi hasan karena dikuatkan dengan riwayat lain, dan ini urutan 1129 dari awal belajar berbunyi, dan diriwayatkan pula oleh Abu Ya'la dari hadits Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Riwayat nomor 9 hasan diriwayatkan menjadi hasan karena dikuatkan dengan riwayat lain. Jadi tadi nomor 8 itu teman-teman tidak ada isi matan hadisnya, ya. Tapi cuman periwayatan dari Abu Ya'la dari hadits Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis nomor 9 dengan sanad hasan juga menjadi hasan karena dikuatkan dengan riwayat dan ini urutan 1130 dari awal belajar. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ka'anni anzuru ila Musa bin Imran fi hadzal wadi muhriman baina qatawaniyataini." Ya, qatawaniyataini. Seakan-akan kata Nabi SAW, aku melihat Nabi Musa bin Imran di lembah ini dalam keadaan ihram dengan mengenakan 2 kain yang berasal dari Qatawan. Ya. Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Tabarani dalam Mu'jam al-Awsat dengan sanad hasan. Riwayat ini teman-teman sekalian, riwayat nomor 7, riwayat nomor 8, riwayat nomor 9. Walaupun riwayat nomor 7 dan 9 yang ada matan hadis, isi matan hadisnya atau isi hadisnya. Kalau riwayat nomor 8 cuma penyebutan periwayatan, memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama tentunya teman-teman sekalian, adanya penyebutan tentang sebuah lembah namanya Rauha. Dan sampai sekarang saya masih masyhur lembah ini, ya. Yang saya tahu lembah ini bahkan sekarang banyak sekali penduduk Madinah juga punya perkebunan kurma di situ. Saya pernah punya hubungan dengan salah satu ulama di Madinah,
Ya, beliau pernah mengatakan, ya Khalid, kalau kau menuju ke Mekah, nanti kau akan lewatkan sebuah wilayah namanya Rauha, sebelah kanan. Situ ada kebun kurma saya. Ini sebagai contoh saya. Dan saya tidak sebutkan nama beliau, karena mungkin tidak diperlukan ya. Yang penting wilayah ini memang sampai sekarang masih ada. Dan Nabi SAW mengatakan, lembah ini sungguh sudah dilewati oleh 70 nabi, di mana mereka semuanya melaksanakan ibadah haji. Nah gitu kan. Kemudian pelajaran kedua, penyebutan kembali tentang Nabi Musa alaihissalam, ya, yang Allah SWT perlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW, walaupun tidak bertemu secara fisik di saat itu ya, di tempat itu, tapi diperlihatkan seperti sebuah cuplikan tadi saya katakan, dan betul-betul secara rinci, seperti nyata depan mata beliau SAW, dan sampai menceritakan hufatan, tidak menggunakan alas kaki di lembah itu, dan juga menggunakan jubah menuju ke Baitul Atiq atau Ka'bah. Kemudian juga bagaimana ya disebutkan riwayat nomor 9, Musa bin Imran, disebutkan nama ayahnya bernama Imran ya, dan dia menggunakan jubah juga, dua buah kain ya, jubah berasal dari kata wan. Ya, ini berarti menunjukkan sama dengan sebelum-sebelumnya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan mukjizat buat Nabi SAW. Beliau bisa melihat Nabi Musa alaihissalam pada saat sedang mengerjakan ibadah haji. Hadis nomor 10, ada 10A dan 10B. Nanti kita tutup dengan hadis nomor 11 ya, karena ini ada 11 urutan hadis dalam bab kita. Hadis nomor 10 ada 10A dan 10B teman-teman sekalian. 10A dengan sanad hasan di ghairihi, menjadi hasan karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain, dan ini urutan 1131 dari awal belajar berbunyi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. An rajulan qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, manil hajj? Titik-titik qala fa ayyul hajji afdal? Qala al-ajju wath-thajju. Qala wa mas-sabil? Qala az-zadu war-rahila. Bahwasanya kata Ibnu Umar, ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berhaji? Titik-titik, kemudian ia berkata, haji apa yang paling utama? Maka beliau menjawab sallallahu alaihi wasallam, mengeraskan suara dalam bertalbiyah dan menyembelih kurban. Lalu ia bertanya, apa jalannya? Kata Nabi SAW, bekal dan kendaraan. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad hasan. Ya. Riwayat ini kita jelaskan dulu sebelum pindah ke 10B-nya, karena sedikit agak berbeda ya, tapi menguatkan satu sama yang lain. Hadis nomor 10A ini kita sebutkan dulu keutamaannya atau faidahnya. Yang pertama, kedudukan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, karena beliau menyampaikan kepada kita riwayat ini. Kemudian pelajaran yang kedua, teman-teman sekalian bisa diambil adalah pentingnya seseorang bertanya kepada seorang alim apa yang dia belum fahami. Di sini sahabat ini bertanya, dan banyak sahabat-sahabat yang juga sering bertanya kepada Nabi SAW ya, apa hukumnya ini, apa yang harus saya lakukan, bagaimana kejadian seperti ini, apa solusinya dan seterusnya. Dan di sini sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, ya siapa yang berhaji itu? Tapi di sini hadisnya diringkas oleh Al-Mundhiri, beliau tidak sebutkan jawaban Nabi SAW. Makanya ditulis titik-titik bagian-bagian bukunya ya. Berarti dia tidak sedang mengangkat lengkap hadisnya. Berarti di sini ada hadis yang tidak disebutkan ya. Dan di sini dia mengatakan siapa orang yang berhaji, Nabi SAW memberikan jawaban tapi tidak disebutkan oleh Mundhiri. Langsung masuk ke setelahnya, orang yang mengatakan haji apa yang paling utama. Dan ini yang ingin dititik beratkan ya, agar seseorang kembali kepada bab sesuai dengan bab yang sedang dibahas. Dari sini pentingnya orang bertanya, ya, apalagi berhubungan dengan masalah tata cara ibadahnya, karena ini tujuan utama kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Az-Zariyat, surah nomor 51 ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi atau beribadah kepadaku. Maka kita harus betul-betul fokus kepada tujuan utama kita diciptakan ini, ya. Dan wajar kita bertanya tentang jenis ibadah yang kita sedang kerjakan. Terus kemudian juga kita perlu menanyakan tentang keutamaannya. Apa yang kita dapatkan kalau kita mengerjakan ibadah tersebut. Nah ini tidak kalah penting teman-teman sekalian untuk selalu diperhatikan. Kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa diambil dari hadis. Dari pelajaran pertama, kedudukan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Pelajaran yang kedua adalah bolehnya orang bertanya masalah agama, bahkan dianjurkan menanyakan tentang tata cara ibadah dia. Plus juga teman-teman sekalian, dia bagaimana ya menanyakan keutamaannya. Pelajaran ketiga dari hadis, haji yang paling utama disebutkan adalah al-ajju. Nah ini penting sekali teman-teman. Artinya mengeraskan suara pada saat sedang talbiyah. Ya, jadi tidak boleh orang bisik-bisik.
Sunnahnya memang begitu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dan boleh orang mengerjakan, dia mengeras suara, orang sebelahnya kerasin suara, memang begitu. Untuk menunjukkan syiar Allah, ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu talbiyah, memang dikeraskan. Nah, di sini teman-teman kita meletakkan semua pada tempatnya. Ingat, yang disuruh keraskan talbiyah. Oke, kita keraskan talbiyah. Tapi jangan ditarik kepada semua kegiatan gitu kan. Seperti orang berdoa, tidak harus orang keras-keras, atau orang berzikir teriak-teriak kan gitu. Karena itu justru tidak masuk dalam anjuran Nabi SAW. Bahkan dalam surah Al-A'raf disebutkan untuk berdoa kepada Allah wadunal jahri minal qaul bil ghudwi wal asal. Kalau berdoa, kalau berzikir dunal jahri minal qaul. Jangan teriak-teriak. Ya. Di pagi dan sore hari kalau kita berzikir ataupun berdoa. Jadi di sini justru kalau talbiyah kita kerasin. Ya. Ada orang malah zikirnya dia kerasin suara, tapi kalau talbiyahnya dia tidak kerasin suara. Bahkan kadang-kadang tidak terdengar. Atau bahkan mungkin dia talbiyah cuma sekali dua kali. Padahal disebutkan dalam beberapa athar para sahabat itu mereka bertalbiyah sampai tenggorokan mereka paru. Karena mereka seringnya mengulang-ulangi talbiyah tersebut. Ya. Apalagi maknanya dalam sekali. Perlu Anda ketahui maknanya ya. Labbaik Allahumma labbaik. Aku menjawab panggilanmu dengan santun ya Allah. Labbaik la syarika laka labbaik. Aku menjawab panggilanmu dengan santun, tidak ada sekutu bersamamu. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Puji-pujian ya. Ya, innal hamda wan ni'mah, dan semua nikmat dan kerajaan al-mulk la syarikalah, milikku dan tidak ada sekutu bersamamu. Jadi ini kita renungi dan kita ulang-ulangi. Jadi kita yakin dengan panggilan ini Allah lah yang telah memudahkan kita datang untuk umrah haji. Berarti Allah menginginkan kita untuk datang beribadah ya ke rumahnya. Ini pelajaran ketiga, pentingnya al-ajju. Ingat itu ya, kerasin suara. Pelajaran keempat juga thajju ya. As-sajju artinya berkurban. Ya, haji itu ada tiga macam, ada ifrat, ya, kemudian ada tamattu' dan ada yang ketiga qiran. Ya. Yang berkurban sebenarnya itu adalah ada kurbannya tamattu' dan qiran, dua ini. Ya. Jadi usahakan Anda kalau haji Anda pilih dua jenis ini. Kalau ifrat itu haji saja. Kalau qiran, tamattu' dan qiran ini menggabungkan antara umrah sama haji. Dan dua-duanya ada kurbannya. Maka lebih afdal lagi kalau Anda memilih tamattu ya, karena memang dia ada sajjunya atau berkurban ya. Tentu kalau kita kembali kepada buku-buku sejarah Nabi, kita temukan Nabi SAW berkurban ini bukan hanya untuk haji, umrah pun disilakan dengan hadyu ya. Kalau Anda kembali kepada kesepakatan Hudaybiyah, di situ bagaimana Nabi SAW membawa hewan-hewan kurban atau hewan-hewan yang akan dikurbankan pada saat umroh. Ya, itu disilakan dengan hadyu. Makanya waktu ditahan oleh orang-orang Quraisy, mereka mengatakan, "Hai Muhammad, kau mau kemana? Kenapa mau masuk ke Mekah?" Beliau bilang, "Saya mau umroh." Apa buktinya? Beliau mengatakan, "Coba lihat, ya hadyu itu. Hewan-hewan yang mau dikurbanin di jalan Allah, yang leher mereka diberikan tanda." Dan waktu itu orang-orang Quraisy pun tahu, kalau diberikan tanda berarti itu akan dikurbankan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini mungkin yang kadang-kadang masih lupa juga dari kita. Ya, kita berkurban hanya di saat haji, padahal sebenarnya kita juga bisa menyembelih di Mekah di saat umroh. Pelajaran kelima, pentingnya seseorang peduli juga dengan transportasi dia. Karena dikatakan di sini, apa kira-kira yang bisa menyampaikan saya untuk mengerjakan haji ataupun umroh? Kata Nabi SAW, az-zadu war-rahilah. Bekal makanan, ya. Bekal kalau kita sekarang mungkin pakaian dan segala macam, dan juga transportasi. Itu akan menyampaikan, karena Nabi SAW tahu ini panggilan untuk datang dari seluruh muka bumi, maka butuh bekal, gitu kan. Jangan orang terjun bebas saja, ya. Termasuk juga hati-hati dengan pelanggaran-pelanggaran ya. Anda datang ke sana legal, ilegal maksud saya, malah bukan dengan visa yang resmi, banyak orang begitu. Peraturan pemerintah Saudi tidak boleh, pemerintah kita nggak boleh, tapi diakal-akalin supaya boleh. Jangan, nanti akhirnya antum beribadah malah tercoreng dengan dosa. Ya, harus dihindari ini teman-teman sekalian. Berangkat dengan yang resmi supaya tenang. Ya. 10b-nya dengan sanad hasan di ghairihi, menjadi hasan karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain. Sudah disebutkan kata beliau di sini. Sudah disebutkan pada bab 1 nomor 19 hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang berbunyi sebagai berikut.
Wa amma wuqufuka ashiyata Arafah fa inna Allah yahbitu ila sama'i dunya fayubahi bikumul malaika yaqul ibadi ja'uni syu'than min kulli fajjin 'amiq yarjuna jannati falau kanat dhunubukum ka'adadi ar-ramli aw kaqatri al-matar aw kazabadi al-bahr la ghafartuha afidu ibadi maghfuran lakum wa liman syafa'tum lahu. Adapun mengenai wukufmu di pada sore hari Arafah, maka sungguhnya Allah turun ke langit dunia. Dia membanggakan kalian di hadapan para malaikat sambil berfirman, hamba-hambaku telah datang kepadaku dari segala penjuru yang sangat jauh dengan rambut kusut hanya untuk mengharapkan rahmatku. Lalu Allah berfirman kepada mereka, kalau sekiranya dosa-dosa kalian sejumlah pasir, atau sebanyak tetesan air hujan, atau seperti buih di lautan, maka niscaya aku akan mengampuninya. Berangkatlah wahai hamba-hambaku dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian dan orang-orang yang atau dosa-dosa orang yang kalian mohonkan ya syafaat baginya. Nah, riwayat ini teman-teman sekalian, riwayat yang pernah disebutkan sebelumnya ya. Tetapi yang ingin dititip pesankan oleh Al-Mundhir di sini adalah bagaimana seseorang meneladani para nabi ya, yaitu dengan wukuf di Arafah, dan ini adalah inti daripada haji. Jadi pelajaran pertama dari hadis ya tentang kedudukan Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang menyampaikan hadis ini. Kemudian yang kedua, pentingnya orang untuk hadir di Arafah di musim haji, dan bagaimana musim haji itu adalah hari yang dia wukuf di Arafah di musim haji, dan bagaimana hari Arafah itu adalah hari yang paling mahal bagi seorang muslim, hari yang paling mahal, hari yang paling bermakna yang harus dia tidak sia-siakan. Jadi hati-hati kalau lagi di Arafah, jangan cuma makan, minum, tidur saja. Bukan tidak boleh, tapi sibuklah dengan doa, dengan mendengarkan ceramah, ada khutbah Arafah. Sibuk dengan ibadah-ibadah kepada Allah, terutama doa, karena doa yang paling Allah doa di Arafah, gitu ya. Dan pada saat itu hari yang paling banyak Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan hambanya dari api neraka, ya. Dan di sini disebutkan bagaimana keutamanya luar biasa. Allah membanggakan para ahli Arafah. Jadi kalau anda yang sudah pernah lakukan, mohon lagi supaya Allah kasih ulangi. Dan Allah kabulkan ya Allah. Kalau anda belum diberikan, minta supaya Allah mudahkan. Kita tinggal merengek dan mohon kepada Allah, bisa Allah kasih. Hadir di Arafah itu luar biasa ya. Allah banggakan di depan para malaikat. Lalu Allah mengatakan kepada semua orang hadir di Arafah, ya kalau seandainya dosa-dosa kalian sebanyak butiran pasir di muka bumi, sebanyak tetesan air hujan, ya juga ya sebanyak buih di lautan, aku akan ampuni. Lalu Allah SWT mengatakan kepada ahli Arafah, bubarlah kalian dari Arafah dalam kondisi semua dosa kalian sudah diampuni. Di dalam riwayat lain milik Ibnu Hibban disebutkan, beliau bersabda, فَإِذَا وَقَفَ بِعَرَفَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْزِلُ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ انظُرُوا إِلَى عِبَادِي شُعْثًا غُبْرًا اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ ذُنُوبَهُمْ وَإِنْ كَانَتْ عَدَدَ قَطْرِ السَّمَاءِ وَرَمْلِ عَالِجٍ. Apabila melakukan wukuf di Arafah, maka Allah SWT turun ke langit dunia dan berfirman, perhatikanlah hamba-hambaku ini, mereka berambut kusut lagi penuh debu. Saksikanlah bahwasanya aku telah mengampuni dosa-dosa mereka meskipun dosa-dosa mereka sebanyak curahan hujan dan sebanyak pasir yang menggunung. Ini mirip dengan tadi tentunya penjelasan tentang pentingnya orang peduli dengan hari Arafah dan memaksimalkan ibadah di waktu itu. Kita tutup teman-teman sekalian dengan hadits nomor 11 dengan sanad sahih dalam bab ini. Dan ini urutan 1130 dari awal belajar, berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW beliau bersabda, Inna Allah yubahi bi ahli arafatin malaikat as-sama wa yakul unzuru ila ibadi haulai ja'uni syu'than gubra. Sesungguhnya Allah membangga-banggakan orang-orang yang wukuf di Arafah di hadapan para malaikat di langit. Seraya berfirman, perhatikanlah hamba-hambaku yang mereka datang kepadaku dengan rambut kusut lagi penuh dengan debu. Diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Hibban dalam Sahih, dan Hakim juga mengatakan sahih berdasarkan syarat Bukhari dan juga Muslim. Lalu penulis mengatakan Al-Mundhir akan disebutkan nanti hadis-hadis yang semacam dengan ini di bab nomor 9 insyaallah. Maksudnya nanti masalah Arafah akan lebih panjang lebar disebutkan di babnya khusus ya. Tetapi di sini ingin dititip pesankan tentang pentingnya seseorang mencontohi Nabi SAW dan para nabi-nabi, yaitu bagaimana mereka hadir ya di Arafah. Kedepannya insyaallah ada bab nomor 5 akan kita bahas, yaitu masalah anjuran ihram, bertalbiyah, mengeraskan suara pada keduanya. Dan insyaallah ini akan kita bahas di kesempatan akan datang nanti.
Pusat dari saya teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.